Persebaya Surabaya akan memulai langkah mereka di kompetisi BRI Liga 1 musim 2025 hingga 2026 dengan menghadapi tim promosi, PSIM Yogyakarta. Laga pembuka ini menjadi momen penting bagi sang pelatih baru, Eduardo Perez, untuk membuktikan kapasitasnya sekaligus meraih 3 poin perdana di depan ribuan bonek mania. Pertandingan seru ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 9 Agustus 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengan status sebagai tuan rumah dan materi pemain yang lebih berpengalaman, Persebaya tentu tak ingin kehilangan poin di laga awal. Di sisi lain, PSIM yang baru saja naik ke kasta tertinggi juga pasti ingin tampil mengejutkan. Duel antara dua tim legendaris ini dipastikan berlangsung panas, apalagi ini jadi debut resmi Eduardo Perez di Liga 1. Lantas, siapa saja pemain yang diprediksi akan masuk starting 11 Persebaya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Penjaga gawang, Hernando Ari. Untuk posisi penjaga gawang, diprediksi akan kembali ditempati oleh sosok andalan Hernando Ari. Kiper muda berbakat ini tetap menjadi pilihan utama Persebaya Surabaya berkat performanya yang konsisten sepanjang musim lalu, baik di kompetisi Liga 1 maupun saat memperkuat timnas Indonesia senior. Tercatat, Hernando tampil dalam 24 laga dan mencatatkan 8 clean sheet, menunjukkan keandalannya di bawah mister gawang bajul ijo. Meskipun usianya masih 23 tahun, Hernando tidak termasuk dalam kategori U23 sesuai regulasi baru Liga 1 karena kelahiran sebelum tahun 2003. Namun, pengalamannya dan ketenangan dalam menghadapi tekanan membuatnya tetap menjadi pilihan utama pelatih Eduardo Perez untuk mengawal pertahanan tim. Menghadapi PSIM Yogyakarta di laga perdana Liga 1, Hernando Ari diharapkan tampil solid dan menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus, demi membantu Persebaya mengamankan 3 poin penuh di kandang. Bek kanan, Rahmat Irianto. Untuk posisi bek kanan, diprediksi akan ditempati oleh Rahmat Irianto yang kembali berseragam Persebaya Surabaya musim ini. Setelah 2 musim sukses bersama Persib Bandung dan meraih gelar back-to-back Liga 1, Rian, sapaan akrabnya, memutuskan pulang ke rumah, klub yang membesarkan namanya. Kembalinya mantan kapten Persebaya ini membawa dampak besar, bukan hanya dari aspek permainan, tetapi juga dari sisi kepemimpinan di dalam tim. Dengan usia 25 tahun, pengalaman dan kedewasaan Rian diyakini akan menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan lini pertahanan Green Force. Menghadapi PSIM Yogyakarta di laga perdana Liga 1 2025 hingga 2026, Rahmat Irianto diharapkan mampu menjadi tembok kokoh di sisi kanan pertahanan sekaligus memberi semangat juang tinggi bagi rekan-rekannya. Kehadirannya menjadi simbol semangat kebangkitan bajul ijo musim ini. Bek tengah, Dime Dimov. Untuk posisi bek tengah, diprediksi akan ditempati oleh Dime Dimov, palang pintu asal Makedonia Utara yang kini menjadi pilar utama lini belakang Persebaya Surabaya. Sejak didatangkan pada putaran kedua musim lalu, Dimov langsung mencuri perhatian dengan performa solid dan kepemimpinan di lini pertahanan. Meskipun baru bergabung, adaptasi cepat dan ketenangannya dalam membaca permainan membuat Dimov tak tergantikan di sektor belakang. Ia dikenal sebagai bek dengan postur ideal, kuat dalam duel udara, serta disiplin tinggi dalam menjaga area pertahanan. Menghadapi PSIM Yogyakarta di laga perdana Liga 1 musim 2025 hingga 2026, Dimov akan menjadi tembok kokoh yang diandalkan pelatih Eduardo Perez untuk meredam agresivitas lawan. Pengalaman dan ketenangannya sangat penting untuk menjaga stabilitas di lini belakang bajul ijo dalam upaya meraih poin penuh di kandang sendiri. Bek tengah, Risto Mitrevski. Untuk mengisi satu slot bek tengah, Risto Mitrevski diprediksi akan menjadi pilihan utama pelatih Eduardo Perez mendampingi Dime Dimov di jantung pertahanan Persebaya Surabaya. Bek veteran asal Makedonia Utara ini didatangkan sebagai rekrutan anyar untuk memperkuat lini belakang bajul ijo di musim 2025 hingga 2026. Risto bukan nama asing di Liga 1. Musim lalu, ia tampil impresif sebagai kapten Dewa United dan sukses membawa timnya finish di posisi runner-up. Keunggulannya dalam duel udara, kepemimpinan, serta kecerdasan membaca permainan menjadikan Mitrevski sosok yang dibutuhkan Persebaya untuk membentuk pertahanan solid. Menghadapi laga perdana kontra PSIM Yogyakarta di Gelora Bung Tomo, duet Risto dan Dimov diharapkan bisa jadi tembok kokoh bagi Green Force. Kombinasi pengalaman dan chemistry sesama pemain Makedonia ini siap menghadirkan stabilitas di lini belakang. Bek kiri, Arif Catur Pamungkas. Untuk posisi bek kiri, nama Arif Catur Pamungkas diprediksi akan menempati posisi tersebut dalam starting 11 Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIM Yogyakarta di laga pembuka Liga 1 musim 2025 hingga 2026.
Meski posisi naturalnya adalah bek kanan, Arif dikenal sebagai pemain yang serbaguna dan siap mengisi sektor manapun di lini belakang sesuai kebutuhan tim. Musim lalu, ia tampil reguler dan menjadi salah satu pemain dengan kontribusi defensif paling stabil di skuad Bajul Ijo. Dengan kecepatan, determinasi tinggi, serta kecerdasan membaca alur serangan lawan, Arif kerap jadi pemutus serangan berbahaya dari sisi sayap. Kehadiran Rahmat Irianto membuat Arif kemungkinan besar akan digeser ke kiri. Meski begitu, kualitasnya tetap bisa diandalkan, terutama di laga penting melawan PSIM. Ia diharapkan mampu memberikan keseimbangan dalam bertahan dan menyerang bagi Green Force. Gelandang bertahan, Tony Firmansyah. Untuk posisi gelandang bertahan, Tony Firmansyah diprediksi akan kembali dipercaya mengisi sektor tengah Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan pertama Liga 1 2025 hingga 2026. Pemain muda jebolan Akademi Bajul Ijo ini tampil gemilang sepanjang musim lalu dan menunjukkan perkembangan luar biasa, terutama dari segi ketenangan dan visi bermain. Meski baru berusia 20 tahun, Tony sudah dianggap sebagai jenderal lapangan tengah. Ia dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid, intercept yang tepat, serta distribusi bola yang rapi. Penampilannya di Timnas U23 pada ajang AFF U23 2025 pun memperkuat reputasinya sebagai gelandang bertahan muda terbaik Indonesia saat ini. Tony juga memenuhi regulasi pemain U23 kelahiran 2003 yang wajib dimainkan minimal 45 menit. Perannya sangat vital dalam menjaga keseimbangan permainan Persebaya di laga perdana kontra PSIM nanti. Gelandang tengah, Milos Rajkovic. Untuk posisi gelandang tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan mengandalkan sosok Milos Rajkovic saat menghadapi PSIM Yogyakarta dalam laga perdana BRI Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Pemain anyar asal Montenegro ini direkrut dengan ekspektasi tinggi untuk menjadi pengatur irama permainan Bajul Ijo. Berusia 31 tahun dan memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah, Milos membawa pengalaman berharga dari kompetisi Eropa. Ia dikenal sebagai gelandang yang cerdas, mampu mengatur tempo permainan, serta memiliki akurasi umpan yang sangat baik. Kombinasinya bersama Tony Firmansyah di lini tengah diprediksi bakal jadi kekuatan utama Persebaya dalam membangun serangan dan menjaga keseimbangan permainan. Di bawah arahan pelatih Eduardo Perez, peran Milos sangat vital sebagai pemimpin lini tengah. Ia tidak hanya menjadi pemain inti, tapi juga mentor bagi pemain muda di laga penting kontra PSIM nanti. Gelandang serang, Francisco Rivera. Francisco Rivera diprediksi tetap menjadi jenderal lini tengah Persebaya Surabaya di musim 2025 hingga 2026, termasuk saat menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan perdana BRI Liga 1. Gelandang asal Meksiko ini menjadi roh permainan Bajul Ijo musim lalu dengan kreativitas, visi, serta determinasi tinggi dalam setiap pertandingan. Sebagai gelandang serang, Rivera dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam membongkar pertahanan lawan. Ia piawai dalam mengirim umpan-umpan kunci, mengatur tempo, dan mencetak gol dari lini kedua. Kombinasinya bersama Milos Rajkovic dan Tony Firmansyah akan menjadi kekuatan utama Persebaya di sektor tengah. Di bawah racikan pelatih Eduardo Perez, Rivera akan kembali diandalkan untuk mengangkat performa tim sejak awal musim. Perannya sangat krusial dalam menciptakan peluang dan menjaga intensitas serangan, terutama saat meladeni perlawanan PSIM Yogyakarta dalam laga pembuka nanti. Penyerang sayap kanan, Gali Freitas. Dengan kehadiran Gali Freitas di sisi sayap kanan, Persebaya Surabaya kini memiliki kekuatan baru yang berpotensi merepotkan pertahanan lawan sejak menit awal. Gaya bermain eksplosif dan kemampuan individualnya dalam melewati lawan akan menjadi senjata berbahaya, terutama ketika Bajul Ijo menghadapi PSIM Yogyakarta di laga perdana BRI Liga 1 musim ini. Kombinasi antara Gali di sisi kanan, Rivera di tengah, dan pemain-pemain cepat lainnya di lini depan, akan menciptakan pola serangan yang tajam dan sulit dibaca. Apalagi dalam formasi ofensif khas Eduardo Perez, Gali Freitas akan memiliki peran penting untuk membongkar pertahanan lawan lewat kecepatan dan kreativitasnya. Musim ini akan menjadi tantangan baru bagi Gali Freitas, namun jika mampu tampil konsisten, ia bisa menjadi salah satu pemain paling menonjol di Liga 1 dan membawa Persebaya bersaing di jalur juara. Penyerang sayap kiri, Bruno Moreira. Dengan Bruno Moreira di sisi kiri dan Gali Freitas di sisi kanan, Persebaya Surabaya memiliki dua penyerang sayap eksplosif yang mampu menciptakan ancaman dari berbagai sisi. Kehadiran Bruno sebagai kapten juga menambah dimensi kepemimpinan di lini depan, sekaligus menjadi teladan bagi para pemain muda yang haus pengalaman. Bruno tak hanya piawai dalam menyisir sisi lapangan dan mengirim umpan matang, tapi juga memiliki naluri gol tinggi yang bisa diandalkan di momen-momen krusial.
Kombinasinya bersama Rivera di tengah serta penyerang murni di lini depan akan menjadi poros serangan berbahaya dalam skema ofensif ala Eduardo Perez. Dengan komposisi lini serang yang dinamis dan penuh pengalaman, Persebaya tampaknya siap tampil agresif sejak awal musim. Target meraih poin penuh di laga-laga awal menjadi langkah penting untuk membuka jalan menuju persaingan gelar juara BRI Liga 1 2025 hingga 2026. Penyerang tengah, Mihailo Perovic. Kehadiran Mihailo Perovic sebagai ujung tombak menjadi pelengkap sempurna bagi lini serang Persebaya yang musim ini tampil lebih berani dan eksplosif. Kombinasi Perovic dengan dua winger cepat, Bruno Moreira dan Gali Freitas, serta kreativitas Francisco Rivera dari lini kedua, menjanjikan pola serangan yang dinamis dan sulit diprediksi. Perovic diharapkan bisa menjadi predator kotak penalti yang konsisten mencetak gol setiap pekan. Postur ideal dan ketenangannya dalam menyelesaikan peluang membuatnya menjadi target man yang ideal dalam skema ofensif pelatih Eduardo Perez. Dengan kualitas individu yang mumpuni dan dukungan lini tengah yang solid, Perovic berpotensi besar menjadi top skor tim, bahkan salah satu yang terbaik di kompetisi. Kini, Persebaya memiliki amunisi lengkap di lini depan untuk memburu kemenangan demi kemenangan dan membawa pulang trofi juara BRI Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Persebaya Surabaya datang ke musim baru BRI Liga 1 2025 hingga 2026 dengan semangat dan wajah baru di bawah arahan pelatih Eduardo Perez. Dari sektor penjaga gawang hingga lini depan, komposisi pemain bajul ijo tampak menjanjikan. Lini pertahanan diperkuat nama-nama seperti Dime Dimov, Rahmat Irianto, hingga Arif Catur Pamungkas yang siap memberikan keamanan di area belakang. Di lini tengah, kombinasi Tony Firmansyah, Milos Rajkovic, dan Francisco Rivera menawarkan keseimbangan antara pertahanan dan kreativitas serangan. Sektor sayap pun tampil eksplosif lewat kehadiran Gali Freitas dan sang kapten Bruno Moreira, yang siap mendukung Mihailo Perovic sebagai ujung tombak utama. Dengan perpaduan pemain muda potensial dan rekrutan asing berkualitas, Persebaya diyakini siap bersaing di jalur juara musim ini. Konsistensi, chemistry, dan strategi matang menjadi kunci bagi Green Force untuk kembali menjadi kekuatan menakutkan di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.